relasi. Nah, apa itu jenis-jenis relasi? Kita lihat dulu ya. Yang pertama, ini strong versus weak entitas. Ada entitas kuat dan entitas lemah. Dan identifying relationship, pengidentifikasian relasi. Apa sih perbedaan antara strong entity dengan weak entity? Perhatikan bahwa untuk strong entity exists independently of other types of quantity. Ya, ada secara independen, artinya tidak tergantung pada entitas yang lain. Maka disebut sebagai strong entitas. Kemudian memiliki key, ya, has its own unique identifier. Kemudian identifier underlying with a single line. Untuk strong entitasnya itu pengidentifikasinya digunakan adalah ini baris single line. Satu baris ya, satu garis. Itu strong. Jadi dia ada dan tidak bergantung pada entitas yang lain. Nah, berbeda dengan weak identity atau entitas lemah, depending on strong entity, bergantung pada entitas kuat. Ya, tidak bisa berdiri tanpa adanya entitas kuat. Kemudian tidak memiliki identifier key. Kemudian yang kedua, partial identifier underline. Kalau dia ini identifiernya ditandai dengan double line, dua garis ya. Kemudian entity box has double line. Ya, entity box-nya memiliki double line. Nanti kita lihat seperti apa. Kemudian identifier relationship link strong entities to weak entities. Entitas. Jadi menghubungkan dari strong ke. Jadi relasinya ini dari strong ke lemah. Nah, ini contoh ada employee, kemudian ada dependent. Ya, dependent name, employee ID, ya tentu perhatikan employee ID itu ini tadi dia ditandai identifiernya ya dengan garis bawah. Kemudian namanya ya, itu atribut-atributnya, atribut daripada entitas employee, ada employee ID, ada employee name. Kemudian dia tentu dihubungkan dengan dependent name, nama dependennya, ya namanya, first name, middle name, last name, date on birth. Nah, di sini tidak ada ID-nya ya, cuma untuk pengidentifikasinya, identifiernya dependent name. Dan perhatikan box-nya ya. Untuk yang weak itu punya double line ya, double line pada boxnya. Itu tanda daripada entitas weak atau entitas lemah. Oke, jadi ini tadi kita lihat memiliki entitas box entitasnya memiliki double line. Kemudian partial identifiernya ditandai dengan dua double line, dua garis. Ini dia dua garis ya. Identifiernya di sini. Kalau sini satu. Jadi itu bedanya. Ini strong entity, kemudian weak entity. Jadi itu perbedaannya yang harus kita pahami baik-baik ketika misalkan nanti kita sudah berada pada diagram entity relationship diagram ERD. Kemudian asosiatif entitasnya, ya kalau dia asosiatif kan dia kalau berbicara tentang asosiatif itu dia hubungan antara satu entitas dengan entitas yang lain ya. Di sini an entity, satu entitas, has attribute, ya memiliki atribut. Bagaimana dengan suatu relasi? Itu dia links entities together, menghubungkan entitas secara bersama. Kemudian when short a relationship with attribute, kapan suatu relasi dengan atributnya instead be an associative entitas,
dikatakan sebagai entitas asosiatif. Ada beberapa. Yang pertama, semua relasi or relationship for the associative should be many. Jadi semua harus banyak ya. Should be, harus banyak. All relationship for the associative entitas, semua relasi untuk entitas asosiatif harus menjadi banyak. Should be many. Ya. Kemudian, the associative entity could have meaning independent of other entities. Associative entity, entitas asosiatif, could have meaning independent. Harus memiliki makna independen dari entitas yang lain. Kemudian, the associative entity preferably has unique identifier. Ada identifier ini atau primary key-nya ya. And should also have other attribute, dan juga memiliki atribut lainnya. Kemudian, the associative entity may participate in other relationship other than the entities and associative relationship. Kemudian, ternary relationship should be converted to associative entities. Nah, kita lihat ini beberapa syarat daripada suatu relasi menjadi entitas asosiatif. Contoh, binary relationship dengan satu atribut. Employee, pada di sini ada employee ID, ya. Dia punya atribut lain, employee name dan tanggal lahir. Bagaimana hubungannya antara employee dengan course? Itu complete. Di sini ada tanggal complete ya. Tapi di sini, dari sini ke sini misalkan itu employee banyak, minimal 1, ya, memprogram misalkan menyelesaikan kursus minimal 1 ya. Tapi dia boleh banyak. Dari course ID, employee ID, course ID, ya, course title, topic. Nah, coba kita lihat penjelasannya. Here, the date completed attribute pertaining specifically to the employee completion of course. Jadi di sini muncul di sini bahwa ada date completed, bahwa seorang employee itu menyelesaikan kursus. It is attribute of relationship. Ini merupakan atribut dari relationship. Kemudian yang kedua, associative entitas is like a relationship with an attribute, but it is also considered to be an entity in own right. Note that the many-to-many cardinality between entity pada video sebelumnya dapat diganti dengan dua one-to-many relationship by two with the associative entity. Nah, kita bisa lihat employee kursus tadi ya, kursus itu bisa ditambahkan satu sertifikat bahwa itu tanda penyelesaiannya complete. Nah, jadi ini associative entitas yang menghubungkan dua entitas yang lainnya, yaitu sertifikat. Ya, paham ya? Bahwa ini yang disebut sebagai associative entity. Kalau yang sebelumnya hanya dua, kan? Ini kan entity. Kalau ini tadi yang pertama direlasikan dengan ini, disebut sebagai relationship entity. Nah, karena kita melakukan relasi ini, maka muncul yang ini. Ini disebut sebagai associative entity yang menghubungkan ini. Jadi pada dasarnya sebelumnya ini dengan ini ya, tapi belum ada sertifikat untuk menandai selesainya kursus. Nah, untuk menandai selesainya kursus kita butuh satu entitas yang baru, yaitu sertifikat. Jadi saya sampaikan di awal juga pernah, atau pada pertemuan sebelumnya saya pernah sampaikan bahwa ini sebenarnya belum ada
ini tidak ada, entitas ini tidak ada. Tetapi karena adanya misalkan pegawai memprogramkan kursus atau mahasiswa memprogramkan kursus, kapan selesainya, kapan ditandai selesainya, maka dibuatlah suatu entitas yang baru, yaitu entitas sertifikat sebagai penanda selesainya seorang pegawai atau mahasiswa memprogram satu kursus. Nah, jadi ini disebut sebagai entity asosiatif. Entitas asosiatif. Nah, ini juga ada item, ada BOM, struktur BOM, effective date, quantity, associative entity, bill of material structure. Kita lihat. Nah, ini item. This could just be relationship with attribute. It's Jackman call. Oke, berikutnya ada ternary relationship associative entity. Nah, 1, 2, 3, setiap vendor dapat mensuplai many parts. 1 ya, setiap vendor dapat mensuplai many parts. Kemudian 2, itu setiap part dapat disuplai oleh banyak vendor. Ini, setiap part dapat disuplai oleh banyak vendor. Kemudian yang ketiga, setiap warehouse ya dapat disuplai dengan beberapa parts. Ada beberapa parts from more than one vendor. Yang lebih dari ini ya, more than one, lebih dari satu vendor. Ya, but each warehouse must be supplied with at least one part. Oke. Jadi kalau kita lihat gambarnya ini, ada part, ada vendor, ada warehouse, ada daftar schedule-nya. Ya. Vendor melakukan supply, kan satu vendor bisa lebih dari satu ya, karena di sini ada optional ya, melakukan supply. Kemudian untuk partnya ya. Setiap part dapat disuplai lebih dari satu ya. Ini satu part bisa punya supply lebih dari satu. Kemudian warehouse satu warehouse itu bisa punya juga ini supply schedule-nya lebih dari satu. Microsoft Visio ini ya lebih detailnya lagi terkait dengan ER diagram. Oke, ini sedikit penjelasan tambahan, penjelasan terkait dengan entity relationship diagram.